wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama dan paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk menyelesaikan tugas atau semester yaitu mata kuliah psikologi keluarga. Baik, maksud saya di sini Haji Prasetya dengan NIM 0201192065 akan memaparkan makalah saya yang berjudul tentang perkawinan dan keluarga. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian perkawinan. Perkawinan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana diperintahkan kepada para hamba-hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Perkawinan sendiri yaitu merupakan suatu mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam KHI tersendiri, perkawinan dinyatakan lebih dalam yaitu sebagai suatu ibadah yang dimana perkawinan diartikan suatu ikatan misalkan ghalizo atau ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung ini yaitu berupa adanya keinginan dari dalam hati seseorang untuk mencintai dan memiliki seseorang. Yang kedua yaitu faktor tambahan. Faktor tambahan ini yaitu merupakan faktor yang juga berperan penting dalam terjalinnya suatu perkawinan. Yaitu faktor ini meliputi faktor religius, faktor psikologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu B. Pengertian keluarga. Dalam pengertian keluarga, keluarga merupakan institusi terkecil dalam sebuah masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram damai dalam suatu ikatan dan kasih sayang di antara anggotanya. Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling keterikatan karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang melahirkan ikatan sedarah. Terdapat pula nilai kesepahaman, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman menganut ketentuan norma adat, nilai-nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga. Keluarga juga berbeda dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Ada 4 karakteristik dari keluarga yang membedakan dengan kelompok sosial lainnya, yaitu yang pertama, keluarga adalah orang-orang yang disusun dan diikat oleh perkawinan, jarah atau adopsi. Yang kedua, yaitu keluarga ditandai dengan hidup bersama pada tempat dan pada satu atap yang sama. Keluarga merupakan yang berikutnya, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi sehingga menimbulkan peran-peran sosial. Keluarga sebagai suatu pemelihara kebudayaan karena kebudayaan dalam keluarga merupakan gabungan antara budaya individu yang satu dengan individu yang lainnya. Berikutnya yaitu yang C, tahap-tahap perkawinan dan periode perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari aturan sosial. Jenis hubungan ini menjadi dasar untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran sebagai orang tua, maka kehidupan perkawinan dapat dibagi dalam 4 tahapan, yaitu perkawinan baru. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang relatif singkat,
dan segera berakhir dengan lahirnya anak pertama. Perkawinan yang berikutnya perkawinan orang tua. Berakhir ketika anak tertua memasuki remaja. Berikutnya perkawinan tengah baya. Dimulai dari anak-anak meninggalkan rumah. Yang berikutnya yaitu perkawinan lanjutan. Diawali pada awal masa pensiun dan berakhir pada salah satu pasangan meninggal dunia. Berikutnya yaitu D, peran dan fungsi keluarga. Peran dan fungsi keluarga yaitu yang pertama sebagai salah satu mencegah terjadinya penurunan populasi pada masyarakat. Keluarga merupakan memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam mendidik anak maupun dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 fungsi keluarga yang dijelaskan. Kelima fungsi ini harus ada dalam sebuah keluarga. Mempertahankan populasi dalam masyarakat. Fungsi pertama dari sebuah keluarga adalah reproduksi. Artinya, keluarga berfungsi untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi dan edukasi keluarga berperan sebagai sosialisasi dan edukasi bagi seseorang anak. Maka sudah tepat jika dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Nah, berikutnya itu penugasan peran sosial. Yang kedua yaitu penugasan peran sosial. Peran sosial yang ditanamkan dalam keluarga berupa identitas pada anggotanya secara ras, religi, sosial, ekonomi, dan peran gender. Dukungan ekonomi keluarga menyediakan tempat perlindungan, menyediakan makan, dan jaminan kehidupan bagi anak. Yang ketiga yaitu sebagai dukungan emosi dan pemeliharaan keluarga. Nah, keluarga mengajarkan interaksi pertama pada anak yang bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman kepada anak. Itulah beberapa peran dan fungsi dari keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.